Oke, selamat sore semuanya. Barusan saya coba kirim file melalui WhatsApp grup kalian. Ada file yang harusnya kita perdalam untuk hari ini, ya satu. Kemudian ada tiga soal latihan dalam bentuk Excel. Jadi satu file materi, tiga file untuk latihan, dan kemudian ada link terkait untuk download aplikasi Stata. Sudah bisa dicek ya di dalam WhatsApp grupnya masing-masing ya. Baik, untuk hari ini saya izin akan lebih cepat ya karena satu kondisi di tempat saya lagi hujan deras, jadi saya cuman takut internetnya nanti tidak stabil. Jadi beberapa gangguan bisa terjadi ketika kondisi seperti ini. Dan yang kedua ada mekanisme dasar dari pelatihan Excel yang sebetulnya mahasiswa sudah bisa akses tersendiri ya, lebih mudah sendiri. Tapi nanti kita akan coba bersama-sama. Oke, hari ini kita sudah masuk ke sesi yang berbeda. Kita sudah tidak bahas lagi mengenai financial technology, tapi kita mulai masuk ke data analytics ya atau data analysis, di mana ujungnya nanti pun tetap kita akan balik lagi kepada yang namanya financial technology. Jadi kita akan menganalisis data yang terkait dengan financial technology. Nah, di dalam aplikasinya, di sini saya menggunakan cukup banyak aplikasi, artinya mahasiswa boleh memilih ya. Yang paling basic saya menggunakan Excel karena biasanya itu sudah terinstal di komputer kalian masing-masing. Dan yang kedua, itu boleh pilihan, bisa dengan model advance seperti SPSS yang sudah kalian dapatkan di mata kuliah statistik, atau dengan Stata yang kita bisa pelajari bersama-sama. Intinya sama, cuman ini hanya berbeda alat analisis yang digunakan. Oke, pada dasarnya nanti kita akan melihat sebuah kelompok data dan kita harus bisa mengklasifikasikan kelompok data itu ke dalam kategori-kategorinya. Yang pertama ada populasi dan sampel. Ya, populasi itu artinya kita mencakup seluruh area atau seluruh subjek, seluruh user atau pengguna yang menjadi objek pengamatan kita. Di sisi lain, ada yang namanya sampel atau bagian kecil dari populasi itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan kita punya kelompok populasi mahasiswa akuntansi satu angkatan 2023, ya, maka kelas ini atau kelas ini saja ini adalah bagian sampel, bagian kecil dari seluruh grup populasi karena masih ada kelas yang pagi, masih ada kelas yang Sabtu gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara populasi dengan sampel. Kenapa ini penting? Karena di dalam setiap pengamatan data analisis yang kita amati lebih dalam itu adalah sampel, ya, bukan populasi, sampelnya, ya. Nah, keseluruhan aspek yang kita amati itu namanya satu set data, ya, atau data set dengan di dalamnya ada berbagai macam atribut atau yang sering disebut dengan nama variabel atau apapun bentuknya. Intinya itu adalah sebuah karakteristik yang nempel di dalam kelompok data yang kita amati. Kemudian tipe-tipe datanya nanti kita punya atau ketemu dengan berbagai macam kelompok data. Yang paling sederhana adalah data numerical yang kategorinya paling kecil yaitu nominal. Pilihannya cuma ada dua biasanya. Kalau nggak 0 1 ya 1 2. Biasanya paling gampang antara 0 dan 1. Karena ini mau bentuk dari yang ada barangnya. Kalau semua dibilangan dikalikan satu kan berarti tetap satu atau bilangan itu sendiri, dan semua barang yang dikalikan dengan nol itu menjadi nilainya nol. Jadi langsung ada pengklasifikasian kategori yang seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Nol dan satu atau dummy variable ini penting karena itu pun menjadi skema dasar penggunaan data di dalam analisis, ya. Kalau kalian belajar dalam sistem informasi, kita mengenal namanya bilangan biner itu hanya nol dan satu, ya akan seperti itu aja ya. Untuk pengkodingannya akan sama seperti itu. Jadi kita lebih masuk ke level yang lebih advance sedikit. Kemudian ada data yang sifatnya discrete dan continue. Bedanya apa? Kalau discrete itu dia tidak bisa dipecah-pecah dalam bentuk desimal. Tapi kalau continuous dia bisa dalam bentuk pecahan desimal. Contoh misalkan kalau discrete itu apa sih? Jumlah anak. Anak itu kan berapa anaknya sih? Satu, dua, tiga gitu ya.
Atau orang tua satu, dua, tiga. Nggak ada kan satu setengah, dua setengah, nggak ada. Karena yang setengah itu artinya ada level continue. Ya. Jadi ada yang membedakan kapan kita pakai discrete, kapan kita pakai continue. Kemudian data yang kita amati sifatnya lebih ke time series atau panjang pengamatannya, misalkan dari tahun 2010 sampai sekian ya, atau 2008 sampai sekarang. Jadi semuanya ada time variables ya. Nah, ukuran yang kita pelajari pertama kali itu ukuran yang paling dasar, yaitu tendensi sentral. Ada tiga istilah ini yang sudah kenal atau sudah kalian kenal semenjak masih sekolah ya. Entah itu mungkin SMP atau SMA. Ada min atau rata-rata, ada median atau nilai tengah pengamatan, dan ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Kalau lupa, kita bisa refresh lagi menunya ada di Excel ya. Kalian tinggal pakai formula kan, sama dengan average kalau min. Kemudian kalau median berarti kan sama dengan median. Kalau modus berarti sama dengan mode. Nanti dia akan muncul sejumlah data yang kemudian kalian tinggal masukkan ke formulanya, dia akan ketemu. Ya. Ini adalah skema dasar matematikanya, tapi perhitungan dasar ini tidak kita pakai di sini. Karena kita berusaha melakukan efisiensi dengan penggunaan analisis data. Ya. Untuk file latihannya, nanti silahkan mahasiswa download sendiri dari tiga file yang sudah saya kirimkan di grup. Ada data kuesioner, ada data supermarket, dan ada data mengenai gaji pemain. Ya. Kita akan coba lihat dulu satu persatu seperti apa nanti mahasiswa bisa mulai untuk akses terlebih dahulu. Saya mulai dari data kuesioner dulu ya. Nah, di data kuesioner ini saya punya 30 data. Ya, 30 data ini isinya adalah orang pertama sampai orang ke-30 dengan ada usianya masing-masing, kemudian ada gendernya, ada kotanya, ada jumlah anaknya, ada gajinya, dan ada opini. Opini itu dari satu dia eh, strongly disagree atau tidak setuju sampai yang 5 itu artinya dia strongly agree. Nah, data ini harus kita codingkan terlebih dahulu. Saya ambil contoh, kita bisa pakai coding di sini. Misalkan gender saya rubah gitu ya. Gender itu saya rubah codingnya kalau dia male ya, kita pakai formula if seperti itu. Misalkan kalau kita pakai male berarti dia codingnya satu. Kalau selain dari male berarti dia nol. Nah, tinggal kita pakai seperti itu, maka kita bisa merubah data yang antara male kemudian female tadi menjadi angka satu dan nol. Ingat, dalam analisis data, kita hanya akan atau alat analisis bisa menganalisis dalam bentuk angka. Jadi setiap bentuk yang sifatnya kalimat harus kalian rubah dulu. Ya. Nah, di sini pun kalian sudah bisa ketemu contoh misalkan untuk lookup value gitu ya. Kalian bisa menemukan di sini ada berapa banyak yang young, middle age, sama elderly. Yang itu artinya usia 0 sampai 35 tahun, 35 sampai 60 itu middle age, di atas 60 sampai artinya dia ada elderly. Nah, kita bisa pakai contoh misalnya pakai lookup gitu ya. Apa yang mau kita lookup? Yangnya di sini gitu ya. Kemudian tabelnya ada di mana sih? Oh, tabelnya ada di sini. Nah, kita pakai tabelnya, kemudian kolomnya kita pakai kolom yang pertama di usia yang kita butuhin. Kemudian di sini, sorry, kita pakai count if. Ini adalah range yang akan kita ambil. Ya. Kriterianya apa? Kriterianya yang, ya. Kita ketemu jumlahnya ada 6. Ya. Kemudian eh, kita pakai cara yang sama gitu. Kita kunci pengukurannya di sini.
Untuk yang middle age ada berapa? Ada 21, untuk yang elderly ada 3. Nah, dari tabel ini kita ketemu bahwa ada 6 sampel kita yang usianya masih muda, usia paruh baya ada 21 orang, yang tua ada 3 orang. Nah, dari kelompok ini pun kita bisa bikin yang namanya eh, tabel bentuk apakah mau pie chart misalnya gitu ya. Tinggal kalian desain sendiri mau yang seperti ini. Oh, 20% untuk yang anak muda, yang paruh baya 70%, yang tua 10%, atau mau dibuat dengan skema yang seperti apa bebas ya. Intinya kalian akan menampilkan data-data ini dalam bentuk kategori yang memudahkan orang melakukan visualisasi. Ya. Di sini untuk 81, saya ambil contoh kita pakai lookup tables dari usia. Kalian bisa lakukan juga untuk opini. Di sini bisa dirubah. Atau salary atau jumlah anak. Ya, silahkan dipakai latihan sendiri. Begitu juga untuk yang dua file lainnya. Ya. Dua file yang ada di dalam latihan kita. Ya. Ada data supermarket transactions dan ada baseball salaries. Jadi, tugas dari mahasiswa di sini boleh langsung menggunakan aplikasi Excel-nya untuk melakukan analisis. Analisisnya tidak saya batasin, bebas ya. Karena ini baru tahap pertama, silakan mahasiswa melakukan analisis terlebih dahulu. Nanti akan saya buatkan link untuk kalian submit hasil analisis kalian untuk membuktikan bahwa memang kalian bisa melakukan analisis data seperti yang diharapkan. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi untuk data analytics hari ini? Silahkan dicoba dulu ya. Saya tidak batasi waktu, tapi mungkin antara besok atau lusa saya baru buatkan linknya untuk mahasiswa bisa submit hasil dari latihannya itu. Cukup jelas instruksinya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Pak, ini Ya. belum izin saya, Pak. Jadi yang Bapak suruh kita download yang kini di WhatsApp itu belum kepake ya aplikasinya? Eh, Bisa langsung dipakai. Kalian install dulu. Nanti mulai minggu depan baru kita coba. Karena Oh, ini masih, tapi masih tetap yang wajib. basic kan, ini masih yang basic, jadi nggak apa-apa pakai Excel dulu. Tapi itu kalian coba install dulu. Kalau nanti ada trouble, ya kita akan coba alihkan ke yang lain. Tapi setidaknya coba dulu, install dulu. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Jadi nanti minggu depan kalau bisa sih sudah terinstall semua, kita bisa jalan bareng-bareng. Gitu ya, Maurice ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Silahkan dicoba ya untuk latihannya. Boleh pakai Excel dulu, kemudian jangan lupa dicoba instalasi statanya. Ya. Yang ada kendala atau gangguan, silahkan informasi aja. Nanti saya akan coba tanyakan ke Pusat Teknologi Informasi supaya kalian bisa langsung menggunakannya di minggu depan. Karena minggu depan kita akan coba melalui atau menggunakan Stata. Itu dari saya. Terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan ya. Selamat malam semuanya.